Tuhan? Apa kabarnya jemaat Tuhan sekalian? Kami percaya bahwa semua kita dalam lindungan Tuhan. Jarak dan waktu tidak membatasi kita datang kepada Tuhan. Di saat ini kami akan mulai ibadah kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, biarlah kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita mau belajar tenang, karena di saat kita tenang, kita bisa berdoa. Di saat kita bisa berdoa, ada mujizat Tuhan yang terjadi buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan, lewat pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik buat kami anak-anak. Kami mau belajar tenang Tuhan. Kami mau belajar menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami di saat ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga kuasa Tuhan boleh terjadi buat kami jemaat-Mu, buat keluarga kami, buat bangsa kami, buat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang, di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, ku rasa tangannya. Tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku, di saat bimbang dan ragu.
setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Apa yang telah pernah kita lakukan, apa yang telah pernah kita lakukan, apa yang telah pernah kita lakukan, Allah sediakan buat kita semua. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Tuhan. Pulihkan Indonesia kami ini Bapa, dari virus yang ada, dari krisis ekonomi yang ada. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami semua. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Kau telah menolong kami dari hari-hari yang kami sudah lalui. Saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama, terhubung dengan media online. Kami percaya semua karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Kau yang memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau berfirman bagi kami Tuhan. Engkau ada di tempat di mana kami berada. Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau menuntun kehidupan kami. Mari Bapa, berbicaralah saat ini kepada umat-Mu. Firman-Mu siap disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Berkat Tuhan berlimpah atas kita. Amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saya akan mengambil firman Tuhan yang tertulis dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sekali lagi dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dan saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang ketika Salomo berdoa di bait Allah, ketika dia datang membawa korban persembahan perayaan di bait Allah, dan Tuhan berfirman kepada Raja Salomo. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan akan memulihkan orang Israel. Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Tuhan akan memberkati Salomo sebagai raja apabila mereka bertobat dari jalan-jalan yang jahat, apabila mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan segala dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa nenek moyang mereka, kehidupan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya itu ditinggalkan dan Tuhan memulihkan negeri mereka. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama kita pun bertanya-tanya barangkali kapan wabah ini berlalu, ya, kapan bencana ini selesai. Sudah beberapa lama kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Bahkan mungkin juga yang bekerja terhalang dan aktivitas yang lainnya oleh karena wabah COVID-19 ini. Firman Tuhan datang saat ini kepada kita. Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Amin. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan tempat kita. Tuhan akan memulihkan gereja kita. Syaratnya apabila umat Tuhan bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat dan mencari wajah Tuhan. Pesan firman Tuhan dari pembacaan kita pada siang hari ini, yang pertama itulah bertobat, dan yang kedua mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bertobat bukan hanya sekedar
menyadari bahwa kita sudah bersalah, bukan hanya sekedar menyadari bahwa kita telah melakukan kekeliruan, bukan hanya sekedar berkata, ampun, saya kapok, saya tidak akan melakukan lagi. Tetapi bertobat itu adalah benar-benar kita berbalik, berubah arah dari kejahatan kita, berbalik dan kita kembali kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berjalan di jalan kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dosa zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak dosa yang muncul di zaman modern ini. Hedonisme, pesta pora, Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang ini orang banyak sibuk mencari kekayaan, materialisme, Bapak Ibu Saudara. Orang berlomba-lomba untuk mencari harta kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya. Mari firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa yang masih membelenggu kita. Justru Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita semua di tempat dimanapun kita berada saat ini. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu, camkan baik-baik. Tuhan mau ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi atas kehidupan kita, umat Tuhan. Tuhan mau kita merendahkan diri kita dan meninggalkan segala kejahatan kita. Corona ini membawa satu pesan yang sangat baik bagi kita. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tentunya tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan berfirman dan memberikan pesan kepada kita supaya kita bertobat sungguh-sungguh, benar-benar kita meninggalkan segala kejahatan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dimanapun kita berada, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah, kembalilah kepada Bapa. Jangan lagi hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lamamu, dengan kehidupan lamamu, dengan segala kejahatanmu. Tinggalkanlah segala keinginan-keinginan dagingmu. Ini waktunya untuk kita benar-benar datang dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk menegur kita. Tuhan punya cara untuk menegur umatnya. Tuhan punya cara untuk mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Itu sebabnya bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari persiapkan hati kita sehingga Tuhan menemukan kita menjadi mempelai-mempelai yang indah, mempelai-mempelai yang siap menyongsong kedatangan Tuhannya. Ini yang menjadi pengharapan kita, ini yang menjadi kerinduan kita. Sebab ketika Tuhan datang, kita siap menyongsong kedatangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah pesan firman Tuhan ini menjadi reformasi rohani terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah izinkan COVID-19 ini terjadi. Kalau ini tidak membuat kita melek rohani, kalau peristiwa ini tidak cukup membuat kita terbuka mata rohani kita, melihat
Melihat Tuhan sedang mengingatkan kita semua, dengan cara apa lagi supaya kita bertobat? Bagaimana lagi cara Tuhan untuk membuat hidupmu supaya kau berubah dan bertobat? Mari Bapak Ibu Saudara, camkan baik-baik. Tinggalkanlah kejahatan. Dan yang kedua, carilah Tuhan. Carilah wajahnya. Carilah Yesus. Firman Tuhan berkata, saya ingin membacakan kepada kita semua di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berbahagialah orang yang kerinduannya selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduannya mencari wajah Tuhan selalu dalam hidupnya. Alami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupmu. Saya mau ingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, ibadah di gereja untuk sementara dihentikan itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak mencari Tuhan. Kalau situasi seperti ini Tuhan izinkan, itu tidak menjadi halangan bagi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru saat-saat ini kita punya banyak kesempatan, banyak waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita bertemu Tuhan lewat firman-Nya, kita bertemu Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan tidak ada di tempat-tempat keramaian, Tuhan tidak ada di gedung-gedung mewah, Tuhan tidak hanya ada di ibadah-ibadah yang hiruk pikuk, yang ramai di gedung-gedung gereja yang begitu mewah. Ingat, Daniel bertemu Tuhan ketika dia ada di lubang singa. Sadrak, Mesak, Abednego bertemu Tuhan ketika mereka ada di perapian yang menyala. Elia bertemu Tuhan bukan pada saat terjadi gempa, bukan pada saat terjadi angin yang dahsyat yang ribut, bukan pada saat terjadi petir, tetapi justru pada saat angin sepoi-sepoi. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua berada. Tuhan ada di sana. Di manakah Tuhan? Carilah Tuhan. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada di sana? Apakah Tuhan ada di sini? Apakah Tuhan ada di tempat-tempat keramaian? Firman Tuhan berkata, Tuhan ada di dalam hatimu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saya bacakan buat kita semua dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hati ini adalah bait Allah yang sesungguhnya, bukan gedung gereja yang terbuat dari batu, dari materi benda mati ini. Tetapi jadikan hati kita ini menjadi mezbah Tuhan yang hidup, menjadi mezbah Tuhan yang terbuat dari emas murni. Hati kita bagaikan emas murni, menjadi tempat kediaman Tuhan, bait Allah. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, rubuhkan bait suci ini, aku akan membangun dalam 3 hari. Mereka heran, padahal yang Yesus maksudkan adalah bait Allah yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Tempat Allah berdiam adalah saya dan saudara. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, walaupun kita terhalang tidak bisa hadir di gereja saat-saat ini, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Carilah Tuhan, bertemulah dengan Tuhan, berjumpalah dengan Tuhan, alami kuasa, alami penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Justru di saat-saat
kita mengalami COVID-19. Saya rindu sekali buat kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Waktu-waktu ini menjadi pengalaman rohani yang luar biasa bagi kita semua. Peristiwa ini menjadikan kita mengalami sekali lagi reformasi rohani di dalam Tuhan. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Hal peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat langka ini membuat seluruh umat manusia di muka bumi ini hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengandalkan kekayaan, jabatan, harta, dan lain sebagainya pada saat-saat seperti ini. Itu sebabnya berbahagialah karena kita, saya dan saudara, mengenali Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah bait Allah yang sesungguhnya. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada saat ini. Bertobatlah dan carilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kami mendengarkan sabda Allah, pesan firman Tuhan yang menegur kami, supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mencari wajah Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru di saat-saat mengalami kesulitan seperti ini, kami boleh merenungkan kembali akan arti hidup kami. Kami meninggalkan semua kejahatan kami. Kami meninggalkan semua dosa yang membelenggu kami. Dan kami berbalik mencari wajah Tuhan. Teguhkan dan kuatkan firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan, buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga. Kau yang memberkati suami istri, anak-anak, orang tua, mantu, cucu, seisi rumah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan tolong setiap umat-Mu di dalam pekerjaan usaha yang kami lakukan. Tuhan buka jalan, buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak akan kelaparan karena Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup kami. Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa kami, untuk pemulihan kota kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, berkati pemerintahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh melalui semuanya ini dengan teguh berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lawatlah umat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadat ini. Biarlah anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati pandangan-Mu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu. Allah memberkati keluargamu. Allah yang memberkati seisi rumahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.